motion, ya, translational motion, ya. Nah, ini di bagian ini kemungkinan kita 3 minggu mempelajarinya karena topiknya banyak ya. Saya mau coba kita pelan-pelan aja mempelajarinya karena ini banyak memakai penurunan matematika. Ya, jadi saya mau kita pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting kalian, eh, saya harapkan kalian mengerti, ya. Oke. Nah, jadi apa itu translational motion? Translational motion itu adalah pergerakan dalam ruang, ya, pergerakan dalam ruang, dan ini merupakan salah satu pergerakan yang paling dasar, ya. Nah, jadi walaupun dia pergerakan dasar, ternyata menurut kuantum mekanik, ya, translational motion ini ada beberapa feature yang non klasik, ya. Nah, ada beberapa feature yang non klasik seperti misalnya contohnya energi itu menjadi diskrit, ya. Atau misalnya bisa ada perjalanan dari eh, region-region yang forbidden, ya. Nah, saya nggak tahu kalian pernah dengar ada namanya alat eh, scanning tunneling microscopy, ya. Nah, itu scanning tunneling microscopy itu biasanya dia ada tipnya. Tipnya itu seperti jarum tajam. Nah, itu didekatkan ke permukaan. Nah, permukaannya itu harus permukaan yang konduktor atau semikonduktor, gitu ya. Nah, ketika antara tip dan jarum itu ada perbedaan voltase, ya, si tip itu digerakkan semakin dekat ke permukaan, tapi tidak menyentuh, ya. Jadi dia dekat aja, tidak menyentuh. Nah, itu elektron bisa bergerak dari tip ke permukaan, ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai forbidden region. Nah, makanya di sini disebut bahwa translation itu walaupun dia pergerakan di dalam ruang yang merupakan pergerakan yang paling basic, ya, tapi ada beberapa non-classical feature, ya, non-classical feature. Nanti diinfokan ke saya ya kalau sudah selesai kalian catat ya. Kalau sudah selesai dicatat, tolong diinfokan. Ya, sudah selesai dicatat. Sudah, Mel. Nah, oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pergerakan bebas. Esther. Nah, pergerakan bebas dalam satu dimensi, ya. Nah, di sini disebut kalau kalian lagi bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, sebaiknya kalian mute ya, karena jadinya ribut di Zoom-nya. Nah, jadi pergerakan bebas, nah ingat nih, free motion in one dimension. Nah, dia pergerakan bebas dalam satu dimensi. Nah, kalau disebut pergerakan bebas, artinya adalah energi potensial, energi Vx-nya, ya, energi potensialnya itu adalah sama dengan nol. Nah, jadi kalau kalian ingat kita punya persamaan Schrödinger, kalau ini nol, Vx sama dengan nol, jadinya persamaan Schrödingernya ini tinggal jadi negatif H bar kuadrat, turunan kedua dari fungsi gelombang, sama dengan psi x. Nah, jadi si Vx-nya ini sama dengan nol, ya. Nah, jadi negatif H bar kuadrat per 2M, turunan kedua dari psi terhadap x, ya.
Lalu eh, sama dengan E psi X, ya. Tapi ini jadi untuk free motion, jadi untuk partikel bebas, ya, pergerakan partikel bebas dalam satu dimensi, energi potensialnya itu adalah sama dengan nol. Akibatnya persamaan Schrödingernya itu jadi lebih sederhana, ya, jadi lebih sederhana. Jadi kalau sudah selesai dicatat, mohon diinfokan ya. Jadi kalau kalian garisin aja free particle, one dimension, nah ini dia. Ya. Sudah? Belum ya? Sudah? Selesai? Hah? Sudah atau belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, ini kita mulai lanjut. Nah, jadi berarti eh, kalau kalian lihat ini kan ada turunan kedua, gitu ya, turunan kedua. Nah, jadi berarti eh, kalau kita mau membuat solusinya eh, yang simple dari turunan kedua ini, kita harus cari solusi yang akan memenuhi persamaan satu itu. Misalnya contohnya, kalian ingat kalau kita bisa supaya kita bisa menentukan persamaan tersebut, kita harus punya fungsi eigen, ya kan? Fungsi eigen. Nah, supaya kita dapat nilai eigen, nah nilai eigen itulah nilai dari parameternya. Nah, ini kita lihat adalah eh, turunan kedua. Nah, karena turunan kedua kita nggak bisa pakai apa namanya? Kita harus pakai yang pangkat IKX, ya, E pangkat IKX. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita turunkan dua kali, ya, dia bisa eh, sama fungsinya, sehingga kita bisa dapat nilai eigen dan fungsi eigen. Nah, jadi makanya kalau kita punya free motion in one dimension ini, nah, jadi kita harus temukan solusi yang memenuhi untuk persamaan satu. Nah, dalam hal ini dia kita bisa pakai E pangkat IKX, ya. Nah, ini kalau udah selesai nanti kalian bilang ya. Kalau sudah selesai kalian catat ya. Sudah selesai?
Udah, Mem. Nah, ya. Nah, jadi kita mau cari solusinya. Sekarang kita masuk ke topik finding the solution to the Schrodinger of equation for a free particle in one dimension. Jadi kita mau temukan solusi apa untuk turunan kedua, ya. Nah, jadi makanya ini coba kalian catat supaya kalian tahu urutannya. Jadi finding the solution to the Schrodinger equation for a free particle in one dimension. Sudah? Nih, sudah dicatat ya? Sudah, Mem. Oke, nah ini dia. General solutionnya itu yang kita pakai adalah psi k x sama dengan AE pangkat IKX ditambah BE pangkat negatif IKX, nah, di mana K, A, dan B adalah konstanta. Jadi untuk solusi untuk eh, si bersamaan satu tadi adalah yang ini. Psi KX sama dengan AE pangkat IKX ditambah BE pangkat negatif IKX. Ya. Jadi kalau kita input lah persamaan ini, ya kan, nanti kita input, berarti artinya negatif H bar pangkat 2 dibagi 2M, lalu kita turunkan dua kali ini, apakah dia sama dengan E dikali eh, psi X, ya. Jadi apakah kita mendapatkan fungsi eigen kembali dengan nilai eigennya adalah E, ya. Jadi kalau kalian sudah selesai, mohon diituin ya, mohon diinfokan ke saya supaya saya bisa lanjut. Sudah? Belum ya? Sudah belum? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi kita mau masukkan persamaan yang ini, ya, ke persamaan satu. Nah, jadi kita mau memverifikasi apakah psi kx itu adalah memang benar-benar solusi dari persamaan satu. Ya, kita berarti substitusikan dia ke yang bagian kiri. Nah, dengan mensubstitusikan ini, berarti kita harus menurunkan ini dua kali ya, jadi turunan dua kalinya. Lalu kita samakan dengan kita ketika solusinya itu apakah benar dia fungsi eigen dengan nilai eigennya, ya. Jadi kita
Ini nggak usah kalian catat, yang penting nanti yang selanjutnya. Nah, jadi kita kita turunkan kalau kita punya E pangkat AX, kita turunkan pertama dia jadi AE pangkat AX ya. Jadi makanya kalau kita punya ini kan tadi solusinya ya AE pangkat IKX ditambah BE pangkat negatif IKX. Kita turunkan dua kali ya kan. Artinya yang kita punya itu adalah A IK pangkat 2 E pangkat IKX ditambah B negatif IK pangkat 2 E pangkat negatif IKX. Nah, jadi hasilnya itu adalah K kuadrat H bar kuadrat ya dibagi 2M. Hmm, Ini adalah fungsi yang sama dengan fungsi original. Artinya berarti ini adalah psi X juga. Nah, berarti E-nya E itu kan eigenvalue. Nah, eigenvalue itu berarti artinya nilai E itu sama dengan K kuadrat dikali H bar kuadrat dibagi 2M. Ya. Nah, jadi yang penting itu sekarang berarti kalian dapat kalau disebut hitung nilai energi untuk partikel bebas dalam satu dimensi, rumusnya adalah K kuadrat H bar kuadrat per 2M. Jadi artinya si si ini nilai eigen ini adalah nilai energi pada satu dimensi dan dia partikel bebas yang artinya kita tidak perlu memperhitungkan energi potensialnya karena pada partikel bebas itu energi potensialnya sama dengan nol. Coba kalian catat dulu ini pelan-pelan. Nanti kalau sudah selesai kita lanjut. Sudah? Belum? Belum, Mem. Oke, silakan pelan-pelan aja dicatat ya, dipahami. Sudah, Mem. Nah ya. Nah, jadinya di sini berarti yang bagian kiri tadi artinya eh, sama dengan sesuatu konstanta dikali psi kx ya, karena kita lihat di sini kan, eh, nah ini kan psi kx, nah ini konstanta. Nah, artinya berarti kita dapat fungsi eigen dan nilai eigen ya. Nah, jadi artinya di sini eh, yang kita catat biru ini adalah sama dengan energi. Makanya di sini ditulis bahwa the term in blue is identified with E. E as in energy. Ya. Yang perlu kalian buat di situ bahwa memang bagian kanan kiri itu berarti dia sama dengan konstanta dikali fungsi yang original. Nah, fungsi original itu kan psi kx ya. Nah, jadi ini bisa dipastikan bahwa dia fungsi eigen dan nilai eigennya yang diketik dalam biru itu merupakan E ya, E.
Jadi kalau sudah selesai di info ke saya ya. Sudah, Mem. Udah ya. Hmm. Nah, jadi bisa kita bilang di sini berarti kan EK itu ya, ini saya salah. Hmm. Nah, EK ini ya, ini dia bergantung pada nilai K. Jadi si EK energi K ini bergantung pada nilai K. Nah, jadi EK ini kalau berdasarkan solusi tadi ya, dia merupakan sama dengan K kuadrat dikali H bar kuadrat dibagi 2M. Jadi kalau nanti ditanyakan berapa energi dari partikel bebas pada satu dimensi, nah ini rumusnya. Fungsi gelombangnya yang mana? Fungsi gelombangnya yang ini. Jadi fungsi gelombang yang persamaan dua ini khusus untuk energi bebas, untuk partikel bebas dalam satu dimensi. Nah, ini dia fungsi gelombangnya. Nah, ini berarti nilai eigennya tadi menjadi nilai energi. Nah, ini kan fungsi eigen kan? Nah, jadi EK sama dengan K kuadrat. Nah, dikali H bar kuadrat dibagi 2M. Ya. Nanti di info kalau sudah selesai ya, dicatat. Biar kita lanjut. Sudah, Mem. Nah, ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat fungsi gelombang pada persamaan kedua itu dia continuous. Continuous itu artinya kalau kita gambarkan fungsinya itu nggak ada, dia terputus. Nah, continuous dia ya, continuous. Dia di mana-mana continuous. Nah, lalu eh, kalaupun dia ada slope-nya, slope-nya itu juga continuous ya. Nah, artinya apa? Artinya berarti nilai energinya itu adalah single value. Nah, single value dan dia tidak akan menuju ke nilai infinitas. Nah, jadi makanya di sini kita sebutkan bahwa energinya itu ya, dia bergantung pada K karena ini semua nilai fungsi gelombang yang diterima itu adalah yang sesuai dia nilai K-nya. Nah, jadi they are therefore acceptable wave function for all values of K. Ya.
Sudah, Mem. Nah ya. Nah ini berarti kan K itu kan dia pasti ada nilainya. Jadi artinya eh, energi itu nggak akan negatif nilainya. Jadi can take any non-negative value. Berarti dia nol boleh, zero boleh, tetapi negatif enggak. Nah, jadi artinya apa? Artinya ini berarti energi translasional ini dari yang partikel yang bebas ini, dia bukan terkuantisasi, tapi dia diskrit. Jadi dia tidak terkuantisasi, nah, tapi dia diskrit. Ya. Jadi artinya eh, dia bergantung pada nilai K gitu ya. Makanya dia disebut bukan tidak terkuantisasi. Kalau misalnya terkuantisasi itu kan berarti dia ada kayak beberapa region gitu. Ini enggak kan single value dia. Satu K-nya nilainya, satu nilai energinya. Ya, makanya kita sebut dia diskrit bukan terkuantisasi. Jadi kalau diskrit itu kan dia satu nilainya unik gitu, satu unik gitu ya. Sudah selesai nih? Sudah, Mem. Ya ya. Nah, kayak saya bilang kita harus pelan-pelan karena ini konsepnya kan kita harus pelan-pelan mengerti. Nah, sekarang kalau kalian ingat minggu lalu itu kita belajar superposition linear combination ya. Apa itu? Misalnya kan minggu lalu contohnya itu kalau kita punya cos kx, nah, kita punya operator momentum linier, cos kx itu fungsi eigen atau enggak? Minggu lalu. Coba lihat catatan kalian. Cos kx itu fungsi eigen atau enggak untuk operator momentum linier? Yuk, masih ingat enggak? Coba dilihat lagi catatan kalian. Halo, anak CESP 22. Bagaimana di catatan kalian minggu lalu? Cos kx itu fungsi eigen atau enggak? Hmm? Ayo, siapa ini? Ayo, ayo. Siapa yang bisa lihat catatan minggu lalu? Apa itu superposisi? Minggu lalu kan kita udah belajar superposition linear combination. Apa itu superposition linear combination? Ayo, ayo, kasih tahu saya. Coba nyalakan videonya, yuk. Ayo. Jangan gitu, nanti tahu-tahu kalian nggak ada belajar dengan saya. Percuma. Apa itu superposition linear combination? Lihat lagi catatan minggu lalu. Kita kan ada pelajari minggu lalu. Cos kx, kalau kita kalau kita memakai operator momentum linear, cos kx itu fungsi eigen atau enggak? Momentum linear bagaimana? Yuk, coba ingat enggak? Habar dibagi I, turunan pertama, habar dibagi I, turunan pertama dari fungsi gelombang. Nah, jadi berarti kalau cos kx dia fungsi gelombangnya, sama nggak cos kx dengan turunan pertama dari cos kx? Sama nggak? Turunan pertama cos kx apa? Min sin X, Mem. Sin sin x. Artinya cos kx itu untuk operator momentum linier, dia bukan fungsi eigen. Ya.
Nah, karena itu kita bisa superposisikan kan. Jadi kalau kita mau menghitung momentum linear, kita harus superposisikan si dua wave function yang merupakan fungsi eigen. Nah, tapi dua wave function ini kalau dijumlahkan dia sama dengan cos kx. Jadi kalau kalian ingat kita pakai formula Euler, ya, formula Euler. Nah, jadi sama dengan di sini. Jadi kita akan menggunakan superposisi dari linear combination. Nah, jadi makanya harus kita sesuaikan ya agar dia yang di sebelah kanan itu nanti konstanta dikali cos kx. Nah, jadi makanya kita solusinya itu harus yang eh, bisa kita bisa kita kalau kita aplikasikan pun operatornya dia akan tetap menjadi fungsi itu tersebut. Nah, nilai eigennya itu merupakan konstantanya, ya. Oke. Nah, ini makanya di sini kita lihat kan. Makanya yang kita gunakan, kalau kalian ingat minggu lalu, cos kx itu kan sama dengan E pangkat IKX ditambah E pangkat negatif IKX berdasarkan formula Euler. Nah, jadi makanya di sini untuk kita bisa untuk bisa kita menghitung nilai eigen itu, kita ubah dia menjadi superposisi dari dua fungsi wave function. Nah, itu adalah E pangkat IKX. Akhirnya nilai eigennya nanti adalah positif dan negatif K dikali H bar. Ya, ya selesai nih dicatat? Belum? Sudah? Selesai? Belum? Belum, Mem. Jadi makanya pelajaran minggu lalu ya itu tidak ini ya, tidak boleh dilupakan karena minggu lalu kan kita sudah belajar juga superposisi ini. Nah, makanya waktu itu saya selalu ingatkan kalian coba pelajarilah fungsi eigen, nilai eigen karena terus-menerus berulang kita membutuhkan si fungsi eigen dan nilai eigen ini ya. Sudah? Nah ya, nah sekarang kita lihat, berarti kan psi kx kembali lagi kita buat solusinya seperti ini ya. AE IKX ditambah BE negatif IKX. Nah jadi kalau kita punya
linear momentum, nah, ingat ya, momentum linear. Jadi hasilnya adalah dua. Nah, ingat ya, probabilitasnya sama dia karena dia ini superposisi wave functionnya ya. Jadi dia nilai eigennya bisa positif K bar, nah, bisa negatif K bar. Tetapi ini bukan ada yang dominan. Nah, dia salah satu, dia dua-dua sama kontribusinya. Ya. Nah, jadi makanya minggu lalu kan kita belajar kalau cos KX itu dia kalau diturunkan pertama dia beda. Jadi nggak akan bisa kita jadikan cos KX itu eh, kalau ada fungsi gelombang cos KX berarti kita nggak bisa menentukan nilai eigennya. Karena si cos KX itu untuk operator momentum linier dia bukan fungsi eigen. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan nilai eigennya? Kita superposisikanlah dengan memakai formula Euler. Jadi berdasarkan formula Euler, cos kx itu adalah sama dengan ini. E pangkat IKX ditambah E pangkat negatif IKX. Nah, jadi makanya bisa eh, kita hitung nilai eigennya, tetapi ya karena dia superposisi, ada dua nilai eigennya, ada yang positif KH bar, ada yang negatif KH bar. Sudah? Selesai ini? Sudah. Sudah ya. Nah, jadi berarti si psi K, psi KX ini kalau berkali-kali kita tentukan pengukurannya, kita bisa dapat positif KH bar untuk dia yang positif X direction ya. Jadi positif X direction itu dia probabilitasnya sama dengan A pangkat 2 ya, A pangkat 2. Dan untuk yang negatif X direction, kalian akan bingung ini. Nah, ini kalau misalnya kita punya eh, ini, nah jadi kalau negatif habar ya kan, eh, dia itu negatif X direction. Sementara kalau positif ke kabar dia positif X direction. Nah, probabilitasnya bergantung pada konstantanya ya. Jadi kalau yang positif X direction dia probabilitasnya A kuadrat. Sementara kalau kita punya negatif K kabar berarti dia kan bergerak ke negatif kan, negatif X kan. Nah, berarti dia probabilitasnya proporsional dengan B kuadrat ya, B kuadrat. Jadi biar kalian mengerti kalau positif KH ini ya kan. Saya perbaiki ya. Ini will give ya kan. Sementara ini. Jadi biar kalian nggak bingung ya. Jadi kalau positif itu dia ke arah positif X, ya kan? Sementara kalau negatif dia ke arah negatif X, ya.
Nah, jadi kalau positif X dia probabilitasnya A kuadrat, tetapi kalau negatif X probabilitasnya adalah B kuadrat. Oke? Sudah, Mem. Ya, ya. Nah, jadi ini kita kita baru belajar tentang partikel bebas ya. Partikel bebas itu kan berarti nggak dibatasi, mau gimana aja dia. Nah, di situ dia energi potensialnya sama dengan nol. Nah, lalu kita ini hanya menjelaskan kalau misalnya kita mau nilai probabilitasnya adalah negatif KH aja atau positif KH, itu hanya akan bisa terjadi kalau A atau B negatif zero ya, nol. Nah, ini untuk partikel bebas. Sudah selesai nih? Sudah, Mem. Oke, oke. Nah, sekarang berarti kita punya punya ada brief illustration ya. Jadi kalau kita punya misalnya satu akselerator ya yang akan menghasilkan elektron. Nah, elektronnya itu bergerak ke arah positif X dengan energi kinetik 1 elektron volt ya. Nah, ini wave functionnya itu ditentukan oleh persamaan dua, di mana B-nya sama dengan nol. Jadi kalau B sama dengan nol, momentumnya itu hanya bergerak ke arah positif X direction, ya kan? X direction. Artinya eh, si apa namanya si kan ada dua bagian tadi kan, AE pangkat IKX ditambah BE pangkat negatif IKX. Nah, berarti kalau statementnya seperti ini berarti BE pangkat negatif IKX-nya itu hilang. Nah, jadi dia tinggal AE pangkat negatif IKX. AE pangkat IKX ya. Oke. Coba dicatat dulu. Nah, sekarang ditanya berapa nilai K-nya? Bisa nggak kalian hitung berapa nilai K-nya? Sudah ini? Belum ya?
Sudah? Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai dicatat ini? Sudah, Ma'am. Oke. Nah, berarti di sini kalau kita mau menghitung K, K itu adalah sama dengan 2 Me. Me ini adalah massa elektron dikali EK dibagi H bar kuadrat dipangkatkan setengah. Nah, EK itu kan tadi dia 1 elektron volt. Nah, 1 elektron volt itu kita ubah menjadi 1,062 dikali 10 pangkat negatif 19 joule. Nah, massa elektron itu adalah 9,109 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, ini dibagi dengan H-bar pangkat 2. Lalu kita akarkan, nah dapatnya itu adalah 5,1 dikali 10 pangkat 9 meter pangkat negatif 1. Nah, jadi kalau kita ubah ke nanometer, kita dapatnya 5,1 nanometer pangkat negatif 1. Jadi psi X-nya itu, ya, kan dia AE pangkat IKX, kan? Nah, IKX. Nah, eh, K-nya itu ya 5, negatif 5,1 X. Nah, jadinya H-barnya itu adalah 5,1, ya. Ini saya salah. Ini harus ada I-nya, ya, IX. Ya, nggak boleh I-nya hilang, ya. Nah, 5,1 IX. Kenapa tadi B-nya mana? Karena B-nya 0 kan. Nah, dia jadi hanya bergerak ke arah positif. Kalau tadinya B-nya nggak 0 ya, dia AE pangkat 5,1 IX ditambah BE pangkat negatif 5,1 IX. Tetapi kan statementnya di sini, dia dinyatakan bahwa B-nya sama dengan 0. Otomatis superposisinya itu hanya satu bagian. Ya. Oke, selesai nih. Nah, oke. Nah, ini sekarang berarti artinya ya tadi sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya ya. Bagian selanjutnya ini kita masuk ini dulu. Oke. Nah, tadi maksudnya beberapa 2 minggu ini kita hanya berbicara X, X, X ya. Pada dasarnya sebenarnya dia itu pergerakannya X, Y, dan Z gitu ya. Nah, jadi tidak kalau misalnya linear momentum itu tidak hanya X aksis ya. Jadi bukan hanya PX, tapi ada juga PY, ada PZ. Ya, jadi pergerakannya itu sebenarnya X, Y, dan Z gitu ya, bukan hanya terbatas pada X aksis ya. Nah, jadi sebenarnya eh, kalau kita punya rumus linear operator momentum linear itu adalah KH bar ya. Jadi magnitudenya itu adalah KH bar. Nah, jadi kita sebut sebagai PQ bar. Nah, Q ini adalah arahnya. Jadi dia bisa X, Y, atau Z. Nah, jadi makanya sebenarnya kalau mau lebih detail, dia bukan hanya EIKX, tapi EIKXX tambah KYY tambah KZZ. Nah, jadi dia sebenarnya ada tiga, tiga, tiga arah gitu ya. Ada X, Y, dan Z. Ya.
Sudah selesai nih? Halo? Sudah selesai belum? Sudah, Ma'am. Sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke combined motion in one dimension. Jadi combined motion in one dimension ini kalau tadi kan bagian pertama kita pelajari dia partikel bebas dalam satu dimensi. Nah, sekarang ini kita yang akan kita pelajari adalah dia dibatasi, dia nggak bebas, dia ada pembatasnya. Makanya disebut di sini combined motion in one dimension. Jadi misalnya diasumsikan kita punya dua dinding, ya. Uh, Satu dinding itu dia ini impenetrable walls. Jadi dindingnya tidak bisa dilewati gitu ya. Jadi berarti ada particle in a box ya. Inilah particle in the box itu ya. Nah, jadi satu dinding itu misalnya kita sebut dia X sama dengan 0. Satu dinding lagi kita sebut dia sama dengan X sama dengan L. Nah, jadi consider a particle in the box. Nah, di mana dia dibatasi oleh dua dinding. Nah, dindingnya itu tidak bisa dilewati oleh partikel tersebut. Nah, lokasi dindingnya itu adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Nanti kalau sudah selesai itu di apa ya, diinfokan ke saya ya. Udah, Ma'am. Ya, oke. Nah, sekarang dia gambarnya seperti ini. Nah, ini dindingnya ini kan, ya kan? Dindingnya ini, ya kan? eh, Satu itu pada X sama dengan 0, satu pada X sama dengan L. Nah, jadi kalau ada partikel yang trap di sini, dia nggak bisa bergerak keluar, baik ke kanan ataupun ke kiri. Nah, si potensial energi pada titik ini adalah sama dengan 0. Nah, dia kalau ke atas, makin ke atas, dia menuju infinity. Nah, silakan kalian screen capture gambar ini supaya kalian nanti setidaknya mengerti ya. Nah, jadi eh, potensial energinya itu di antara 0 dan X ini adalah 0 dan L ini adalah 0 ya. Potensial energi di sini adalah sama dengan 0. Nah, dia makin ke atas dia menuju infinity. Ya kan? Nah, di luar ini dia juga infinity. Nah, artinya yang bisa kita ukur itu hanya yang trap di sini. Kalau dia potensialnya sama dengan 0, berarti berarti Hamiltonian operatornya bagaimana? Dia sama dengan persamaan satu tadi. Jadi dia walaupun combine di dalam sini, dia nanti untuk perhitungan wave functionnya sama dengan persamaan satu. Nah, jadi berarti eh, untuk partikel yang ter tertrap di antara dua dinding itu, dia sama persamaan Schrödinger-nya dengan persamaan satu, yaitu sama dengan free particle. Nah, berarti artinya general solution-nya juga bisa memakai persamaan dua. Nah, jadi berarti kalau partikelnya di antara dua dinding, Schrödinger equation-nya itu sama dengan Schrödinger equation untuk partikel bebas. Nah, sementara general solution-nya sama dengan
persamaan 2. Nanti kalau udah selesai dicatat, bilang ya ke saya ya. Sudah, Mem. Udah ya. Nah, jadi di sini kalau kita punya E plus minus IKX, nah ini kan kita bisa juga menurut persamaan Euler, kita bisa tulis menjadi cos KX plus minus I sinus KX. Nah, jadi kalau kita punya psi KX ini AE IKX ditambah BE negatif IKX, artinya kita bisa substitusikan ini yang cos KX tambah tambah kurang I sinus KX. Jadinya A cos KX ditambah I sinus KX. Nah, lalu ini B cos KX dikurang I sinus KX. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, nah, kita dapat A tambah B cos KX ditambah I A dikurang B sinus KX. Nah, jadi artinya untuk partikel yang tertrap di dalam di antara dua dinding, kita bisa pakai persamaan gelombangnya A tambah B cos KX ditambah I A kurang B sinus KX. Ya, nanti kasih tahu ke saya ya kalau sudah selesai kalian catat ya. Sudah, Mem. Udah? Oke. Nah, jadi berarti kan tadi ada I dikali A dikurang B. Nah, baru ada lagi A tambah B. Nah, I dikurang A dikurang B ini kita bisa sebut sebagai D, ya kan? Sementara tunggu dulu. I dikali A dikurang B bisa sebagai C. A tambah B bisa sebagai D. Jadi bisa kita sederhanakan persamaan dua itu menjadi C sinus KX ditambah D cos KX. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Mem. Nah, ya. Nah, jadi berarti di sini kita bisa sebut ya, di luar dari box tadi, ya kan ada dua box kan, dua dinding. Di luar box itu wave functionnya itu sama dengan nol. Jadi kalau begitu tidak ditemukan partikel pada region yang di luar dari box. Sementara, jadi berarti kalau X lebih kecil dari nol, X lebih besar dari L, nah dia itu
eh, fungsi gelombangnya adalah sama dengan nol. Ya, fungsi gelombangnya sama dengan nol. Nah, maka dari itu X sama dengan nol dan X sama dengan L itu kita sebut sebagai boundary condition. Nah, boundary condition atau sebagai eh, batas, ya, kondisi batas. Sudah, Mem. Ya. Nah, eh, berarti di sini acceptable-nya itu kalau kalau di dalam itu kan dia mengikuti partikel bebas, ya kan? Partikel bebas satu dimensi. Nah, kalau di luar dia itu pasti wave function-nya sama dengan nol, ya. Sementara kalau semakin tinggi dia infinity, ya, infinity. Nah, jadi inilah dia solusi dari eh, partikel yang tertrap dalam dua dinding. Nah, di mana dindingnya itu tidak bisa dilewati dan dia batasnya ada X sama dengan nol dan X sama dengan L. Jadi yang di dalam, ya, dia mengikuti partikel bebas satu dimensi. Di luar wave function-nya itu sama dengan nol. Maksudnya pada X sama dengan nol dia nol, ya kan? Pada X sama dengan L dia juga nol. Nah, tapi di luar itu X lebih kecil dari nol, dia juga nol. X lebih besar dari L, dia juga nol. Jadi yang bisa kita tentukan wave function-nya itu hanya yang di dalam dinding. Karena dia mengikuti partikel bebas, ya. Sudah? Sudah, Mem. Udah, ya. Nah, sekarang kita ada, jadi ini berarti kan, ini tadi saya sudah singgung bahwa kalau X lebih besar dari L, dia juga zero. Nah, sementara X sama dengan L juga dia infinity, ya, dia semakin infinity. Oke. Nah, lalu saya ada dua soal untuk kita latihan, ya, karena eh, saya sudah jelaskan, tetapi saya rasa kalian tidak akan bisa mengerjakan soal kalau misalnya kita nggak ada latihan soal. Nah, jadi ini coba kita kerjakan, ya kan? Saya ada dua soal, coba kita kerjakan sama-sama dulu. Oke? Selesai ini dicatat? Selesai? Selesai dicatat atau belum? Sudah, Mem. Sudah? Oke, nah ini contohnya coba kalian kerjakan. Ini contohnya. Jadi kalau kita punya free proton. Free proton. Nah, wave functionnya adalah E pangkat negatif IKX. Nah, K-nya adalah 5 nanometer pangkat negatif 1. Coba kalian hitung berapa linear momentumnya dan berapa energi kinetiknya. Bisa ya? Saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit? Berapa menit? Hah? 5 menit ya? Aduh, nyalakanlah video kalian ini. Kalian kok nggak ngerespon apa yang saya ngomong? Saya kayak ngomong ke dinding ini. Halo?
Kalian bisa dengar suara saya? Bisa nggak? Bisa, Mem. Bisa. Coba coba dikerjakan dulu. Coba nyalakan videonya. Jangan jangan nggak nyala video. Saya kalau kalian nggak nyala video, saya kayak ngomong ngomong sendiri jadinya. Coba nyalakan videonya. Saya mohon. Coba dikerjakan ini. Nah, hitung evaluate linear momentumnya, lalu energi kinetiknya. Kalau kita punya free proton, ya, em, wave functionnya adalah E pangkat negatif IKX, ya kan? Lalu K-nya adalah 5 nanometer pangkat negatif 1. Coba saya kasih waktu 5 menit, bisa nggak kalian kerjakan? Jadi K-nya diketahui. Eh, Linear momentum tadi apa rumusnya? Coba. Ada yang ingat nggak? Linear momentum. Coba linear momentum itu apa rumusnya tadi? P sama dengan apa? Linear momentum itu kan P. P sama dengan apa rumusnya? Halo? Kalian dengar suara saya nggak? Dengar suara saya kah kalian? Halo? Dengar, Mem. Oke, linear momentum itu rumusnya apa? Ayo coba. Linear momentum. Linear momentum itu kan P. P itu rumusnya apa? Sama dengan apa? M, MP, Mem. Hah? MP, Mem. Enggak MV. Itu MV kan dia kalau klasikal. Kalau dia berdasarkan kuantum mekanik apa rumusnya? Udah kayak saya ulang-ulang loh. Linear momentum ini apa rumusnya? H bar dikali K. Nah, jadi P kan linear momentum itu P. Nah, rumusnya adalah H bar dikali K. Karena apa? Karena superposisi tadi kan. Nah, superposisi itu kan dia eh, jadi kita tidak pakai cos kx lagi, tapi pakai E pangkat IKX ditambah E pangkat negatif IKX. Nah, jadi linear momentum itu H bar dikali K. Nah, jadi kalau kita punya K sama dengan 5 nanometer pangkat negatif 1, berarti P-nya sama dengan apa? Jangan lupa satuannya. Satuannya ingat, harus kalian sesuaikan. Coba kalian. Udah gitu nanti energi sama dengan apa? Kalau kita punya partikel bebas satu dimensi, energi sama dengan apa? Energi tadi apa? Sama dengan apa? Kabar dikali K pangkat 2 dibagi 2M. Nah, jadi makanya tadi sebenarnya saya udah catat di situ ya. Maksudnya di slide saya ada. Cuman kalian, makanya saya selalu tekankan, ini rumusnya untuk partikel bebas. Tadi kan ada kan? Kalau kalian ingat, ini rumusnya untuk partikel bebas. Saya sudah jelaskan tadi. Maksudnya kalian lupa lagi. Ya, ini kan
ini kan ada di sini K, ya kan? Lalu di sini ada kan? Nah, ini kan momentum itu kahabar, the particle have definite momentum kahabar. Positif. Eh, Nilai positif dan negatif itu hanya menentukan arah kan. Nah, tapi nilainya magnitudenya tetap kahabar ya kan. Nah, makanya di sini saya jelaskan kahabar. Nah, lalu energi untuk free partikel bebas satu dimensi. Nah, tadi juga saya sudah jelaskan ini dia. K kuadrat H bar kuadrat dibagi 2M. Nah, kalian tahu K-nya, kalian tahu H barnya, H bar adalah konstanta. Sekarang masanya kalian pakai massa elektron, ya, massa elektron. Oke, nah jadi berarti bisa kalian hitung kan? Benar nggak? Bisa dihitung nggak soal soal satu ini tadi? Udah tahu rumusnya kan? Nah, udah tahu rumusnya kan? Jadi berapa momentum linearnya ini? Berapa momentum linearnya? Berapa? Yuk, berapa momentum linear? Kan tinggal H bar dikali K, H bar dikali K. Tapi jangan lupa K-nya kalian konversikan ke meter pangkat negatif satu ya. Hasilnya 5,27 kali 10 pangkat min 25 kg per M per M per second ya. Oke, benar. Nah, sekarang E-nya, EK-nya berarti kan H bar dikali K pangkat 2 dibagi 2M. Berapa dapatnya? Nah, ini satuannya harus dalam joule ya. Kalau nggak dalam joule, berarti salah ya. Energinya berapa ini energinya? 8,31 kali 10 pangkat min 23 Joule, Mem. Oh, enggak, salah. Kamu masanya berapa kamu buat? Masanya berapa yang kamu pakai? Kan dibagi 2M. M itu kan massa. Masanya berapa nilainya? Hmm? Masanya berapa? 1,6726 Mem. Itu massa proton kamu pakai kan? Tadi saya bilang pakai massa elektron ya. Nah, karena yang dipakai itu massa elektron dia. Massa elektron berapa? Jadi kalau kamu ganti pakai massa elektron 9,1094 kali 10 pangkat negatif 34 kilogram. Nah, itu jadi berapa nilai nilai energinya?
Berapa E-nya? E-nya adalah salahnya kalian tadi kan cuma di masanya kan? Nah, tinggal kalian ganti dengan massa elektron. Jadi bagaimana? Berapa nilainya jadinya? 1,5261 mem. Satu Kali koma. 10 34. Hmm, di mana kalian salahnya ya? Saya dapatnya ini kan udah dapat kalian kan? P-nya 5 kali 10 pangkat minus 25 sama kan? Iya kan? Kalau momentum linearnya sama kan? Iya mem ya. Oke. Nah, EK-nya itu saya dapatnya 2 kali 10 pangkat negatif 19. Jadi salahnya di mana ini? Bener nggak ini? Kalian pakai habarnya ini kan? 1,054. Nah, K-nya kalian pakai 5 kali 10 pangkat 9 nggak? Kabarnya mem yang salah aku. Habarnya yang salah. Jadi kok bisa Iya. habarnya salah? Di sini benar. Di sini nggak beda habar yang di sini dengan yang di sini kalian pakai. Tadi gimana? Oh iya beda mem. Beda kok bisa beda? Harusnya sama kan? Karena kan ini habar juga. Nah, berarti kan ini habar juga, harusnya sama habarnya kan? Nggak berbeda nilai habar dari yang eh, soal yang momentum linear dengan soal energi kinetik ya. Nah, berarti di habarnya yang salah ya. Nah, jadi kalau habarnya udah Iya mem dibetul, salah tadi. dapat nggak 2 kali 10 pangkat negatif 19? Coba dihitung ulang. Dapat nggak? Dapat nggak di situ? 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 19. Sama nggak itu? Udah sama ya? Sama dapatnya. Kalau udah kalian hitung, kalian hitung ulang sama nggak? Iya mem. Sama kan? Berarti makanya hati-hati kadang-kadang karena kita salah menggunakan konstanta, jadi salah ya. Oke, satu soal lagi. Nah, soalnya ini lebih gampang ya. Ini hitung eh write the tunggu dulu. Ini katanya hitung ya write the wave function for a particle of mass. Jadi masanya itu 1 gram. Dia bergerak ke kanan ya ke kanan. Artinya berarti yang negatif itu nggak ada ya. Jadi dia bergerak ke kanan eh, pada kecepatan 10 pangkat negatif 1. 10 pangkat 10 pangkat 10 10 meter per second ya. Jadi gimana kita kerjakan ini? Yang pertama yang harus kalian kerjakan, kalian hitung P-nya. Karena di sini nggak ada nilai K, ya kan? Kalian harus tentukan P-nya. P-nya berarti kalian pakai massa dikali volume. Nah, jadi berapa P-nya? Massanya itu 1 gram, ya kan? Lalu V-nya adalah 10 meter per second. Nah, tapi masing-masing ya
yang kalian perlu P-nya itu satuannya kilogram meter per second. Nah, kilogram meter per second. Berarti yang perlu kalian ubah hanya si masanya. Jadi 1 gram berarti artinya 10 pangkat negatif 3 kilogram dikali 10 meter per second. Nah, berapa itu P-nya? P-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 2, kan? Nah, 1 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, itu P. Um, P sama dengan K dikali H bar. Berarti K sama dengan P dibagi H bar. Jadi coba kalian cari K-nya. Jadi P dibagi H bar sama dengan berapa? Jadi berapa dia ini? Berapa K-nya? K sama dengan P dibagi H bar. H barnya kan P-nya 10 pangkat negatif 2, ya kan? Nah, lalu H-barnya adalah 1,054 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, dia memang joule second. Tapi joule second itu sama dengan kilogram meter pangkat 2 second pangkat negatif 2. Nah, jadi berapa dia K-nya? K-nya berapa? Nggak susah kan? Hanya P dibagi K kan? P dibagi H bar. 9,5 kali 10 pangkat negatif 10 tiga tiga pangkat 31 ya, 10 pangkat bisa 31. Nah, jadi berarti eh, persamaan gelombangnya itu adalah E pangkat I dikali 9,5 kali 10 pangkat 31 meter pangkat negatif 1 X. Nah, kenapa nggak ada negatifnya di sini? Karena disebutnya tadi dia hanya ke arah X positif. Nah, kalau kalian baca soalnya baik-baik ya kan, dia ke arah X positif, ya kan? Nah, write the wave function for a particle of mass traveling to the right. Nah, kalau to the right kan berarti dia ke arah X positif. Jadi walaupun kan ada superposisi, ada E pangkat positif IKX ditambah E pangkat negatif IKX, kita nggak E pangkat I negatif IKX-nya kita nggak masukkan karena dia ke arah kanan. Ya. Nah, ini perlu dicatat atau enggak? Atau udah? Nggak usah. Perlu dicatat nggak? Atau tidak usah? ikut, Mem. Ah, mau dicatat? Oke. Ya udah, silakan. Ini kayaknya si Andini nih lumayan lumayan apa ya? Lumayan pinter matematik ya. Kayaknya lumayan pinter ya kimia fisikanya ya Andini. Enggak lah, Mem. Enggak. Bisa. Masa enggak? Ini tadi bisa kerjakan kok. Artinya kan kamu ada ada ketertarikan untuk mengerjakan ya kan? Nah, itu hal yang bagus ya kan? Daripada enggak sama sekali ya kan? Hmm. Jadi sekarang kalian udah ngerti kan dengan tadi kan kita udah belajar teorinya, lalu kita udah latihan soal. Jadi kalian udah punya gambaran kan apa yang kita pelajari dari tadi, ya kan? Daripada saya hanya memberikan teori-teori tanpa latihan, kalian pasti lebih blank gitu kan. Nah, dengan ngelihat soal kalian harus tahu jadinya oh begini memakai formula-formula yang tadi sudah kita pelajari ya. Oke. Ini udah selesai, biar kita lanjut ke slide berikutnya untuk kalian catat, kalau kalian mau.
Bentar, Mem. Nah, oke. Sudah, Mem. Udah? Oke. Nah, ini bagian terakhirnya. Nah, jadi kalian bisa, kalau begitu kalian tahukah, kalian kalau ditanyakan apa wave functionnya, nah kalian bisa langsung input K itu ya. Nah, jadi IKX. Nah, ini positif karena dia sebut dia bergerak hanya ke arah kanan. Nah, berarti ke arah X positif ya. Nah, saya sih berharapnya kalian ada ilmu yang kalian pelajari hari ini, walaupun saya tahu ini pelajaran yang nggak gampang ya. Saya ngakui ini nggak gampang, tapi tidak mustahil untuk dipelajari ya. Kalau kita pelan-pelan mempelajarinya. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi minggu depan. Kita minggu depan akan mempelajari bagaimana kita memanfaatkan boundary condition supaya kita bisa menghitung energi level. Ya, ini kan tadi kita energinya diskrit ya. Satu nilai aja yang bergantung pada K. Nah, nanti minggu depan kita mempelajari bagaimana kalau dia ada levelnya, ada N sama dengan 2, ada N sama dengan 3. Nah, bagaimana kita menghitungnya. Oke. Nah, jangan putus asa walaupun kalau misalnya kalian merasa awal-awal tidak gampang, ya saya tahu ini bukan pelajaran gampang. Nggak ada orang yang bilang quantum chemistry ini gampang. Nah, siapapun nggak, sepintar apapun pasti bilang ini pelajaran susah. Tapi apakah berarti tidak mungkin dipelajari? Pasti bisa dipelajari. Ya, makanya harus banyak latihan-latihan soal. Nah, nanti mudah-mudahan begitu saya ada waktu, saya kirim lagi yang seperti sebelum UTS kemarin kan saya ada kirim soal-soal untuk kalian pelajari supaya kita mau bersiap. Nggak terasa ini sebentar lagi juga udah UAS ya. Mungkin 2-3 minggu lagi kita udah UAS. Nah, jadi makanya kita harus belajar lebih keras. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat. Oke, bye.